Rumah tanggaku yang awalnya harmonis justru hancur setelah kedatangan adik iparku. Assalamualaikum sahabat Bunda. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk kita semua. Buat sahabat Bunda yang sudah subscribe, semoga rezekinya dilancarkan ya. Amin ya robbal alamin. Dalam setiap langkahku menuju pelaminan 12 tahun yang lalu, tak pernah terlintas sedikit pun di benakku bahwa hari ini akan datang. Hari di mana setelah keyakinan yang telah terbangun perlahan runtuh, bagaikan istana pasir yang diterjang ombak. Wahyu suamiku, sosok yang dulu begitu kukagumi dan kuanggap sebagai pelindung, kini menjadi sumber luka yang paling dalam di hatiku. Kami memang belum dikaruniai anak, namun bagiku, cinta yang tulus tak memerlukan syarat apapun untuk bertahan. Aku selalu percaya bahwa kehadiran buah hati adalah anugerah yang tak bisa dipaksakan, dan bahwa kebahagiaan sejati terletak pada kesetiaan dan saling pengertian di antara kami. Namun, siapa yang bisa menduga bahwa di balik semua senyum yang terpancar dari bibirku, ada rahasia gelap yang ia sembunyikan. Rahasia yang tak hanya mengkhianati cinta kami, tetapi juga menghancurkan seluruh kepercayaanku pada makna keluarga. Ketika aku menatap mata Wahyu, sosok yang dulu kubanggakan, kini yang kulihat hanyalah bayangan kekecewaan yang tak terkatakan. Aku pernah merasa beruntung karena memiliki seorang suami yang selalu menjawab penuh keyakinan. Ketika kutanyakan apakah dia ikhlas menerima takdir tanpa anak, jawabnya selalu menenangkan, membuatku merasa aman dalam pelukannya. Namun, itu semua hanyalah ilusi. Ternyata di balik kata-kata manisnya, ia memilih jalan yang tak pernah kusangka. Perselingkuhan dengan adik iparku sendiri, Rizka. Ironi yang begitu pahit kutelan. Pernikahan kami dinilai dengan penuh harapan, seperti pagi yang cerah tanpa awan gelap yang menggantung. Saat itu, aku dan Wahyu yang saling mencintai berpegangan pada janji-janji yang kami buat di hari pernikahan kami. Kami mungkin tidak memiliki banyak hal, keadaan ekonomi kami belum begitu stabil, namun cinta kami seolah cukup untuk menutupi segala kekurangan yang ada. Kami berdua bekerja keras, aku sebagai pegawai administrasi di sebuah kantor kecil, dan Wahyu sebagai teknisi di sebuah bengkel otomotif. Kami menjalani hari-hari dengan penuh semangat. Setiap hari dimulai dengan rutinitas yang hampir sama. Aku akan bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, dan menunggu Wahyu di meja makan, dengan wajah yang selalu menyiratkan rasa tenang dan keyakinan. Setelah sarapan bersama, kami akan berangkat bekerja, berharap bisa pulang dengan senyum yang sama di penghujung hari. Meskipun tak ada hal yang luar biasa di dalam kehidupan sehari-hari kami, ada kebahagiaan sederhana dalam kebersamaan itu. Setidaknya, begitulah yang kurasakan. Namun, ada satu hal yang selalu menjadi bayangan kalbu dalam pernikahan kami. Ketidakadaan anak. Seiring berjalannya waktu, pertanyaan dari keluarga besar dan teman-teman mulai bermunculan. Kapan punya momongan? Pertanyaan itu datang dengan nada ringan, seolah mereka tak menyadari betapa menyakitkannya bagi kami. Setiap kali pertanyaan itu terlontar, aku akan tersenyum dan berkata, "Belum waktunya. Mungkin masih menunggu saat yang tepat." Di balik senyum itu, hatiku sering terasa berat. Aku tahu, Wahyu pun merasakan hal yang sama. Meskipun dia tidak pernah mengatakannya secara langsung, aku bisa melihat kekosongan di matanya setiap kali mengunjungi teman yang baru saja memiliki bayi. Namun, Wahyu selalu berhasil menyembunyikan perasaannya dengan baik. Aku selalu bertanya pada Wahyu, apakah dia benar-benar ikhlas menerima kenyataan bahwa hingga ini kami belum dikaruniai anak? Setiap kali, dia akan menjawab dengan tenang, "Kalau ini memang sudah digariskan, ya harus diterima." Jawaban itu selalu membuatku merasa tenang. Dalam hatiku, aku bersyukur memiliki suami yang nampaknya bisa menerima segalanya dengan lapang dada. Kata-katanya yang penuh keyakinan, seolah menjadi penguat bagi hatiku yang kadang diliputi kekhawatiran. Aku yakin bahwa kami bisa melewati ini bersama, bahwa cinta kami lebih besar dari sekedar masalah keturunan. Namun, di balik ketenangan itu,
Aku tidak bisa memungkiri bahwa ada sesuatu yang terasa tidak seimbang dalam pernikahan kami. Setiap kali kami menghadiri acara keluarga, rasa iri seringkali melintas saat melihat kebahagiaan orang lain yang dikelilingi oleh anak-anak mereka. Meski Wahyu selalu mencoba mengalihkan perhatiannya dengan guyonan atau obrolan ringan, aku tahu di dalam hati kecilnya, dia juga mendambakan sesuatu yang tak pernah ia ungkapkan secara terbuka. Meskipun begitu, kami menjalani kehidupan kami dengan cinta yang nampaknya tak tergoyahkan. Kami berusaha mengisi kekosongan itu dengan berbagai aktivitas, berlibur bersama, dan mencoba menikmati waktu-waktu berkualitas berdua. Kami menghibur diri dengan berpendapat bahwa Tuhan mungkin menyiapkan rencana lain untuk kami. Pernikahan tanpa anak tidak pernah kami anggap sebagai kegagalan, melainkan sebagai bentuk ujian yang harus kami terima dan jalani dengan ikhlas. Keharmonisan keluargaku yang telah terbangun dengan penuh cinta dan kesabaran mulai mengalami perubahan besar ketika adikku Rian datang dengan membawa kabar yang tak mengenakan. Pernikahannya yang selama ini nampak baik-baik saja ternyata menyimpan badai besar yang tak terduga. Rian, adik kandungku yang selalu kuanggap sebagai lelaki setia, tiba-tiba menunjukkan tanda-tanda masalah serius dalam rumah tangganya. Dia meninggalkan Rizka, istrinya, dan anak mereka yang baru berumur 2 tahun, demi perempuan lain yang entah dari mana munculnya. Pengkhianatan itu membuat Rizka terpaksa menanggung beban berat sendirian. Sebagai seorang kakak, aku merasa terpanggil untuk membantunya. Bagaimana mungkin aku membiarkan Rizka dan keponakanku terpuruk dalam kesedihan tanpa ada tempat bersandar? Aku berjanji dalam hatiku sendiri, aku akan menjaga mereka seperti keluargaku sendiri. Aku ingin menjadi sandaran yang kuat bagi Rizka, tempat di mana dia bisa merasakan bahwa masih ada cinta dan kepedulian di dunia ini, meski suaminya telah mengkhianati janji suci pernikahan mereka. Rizka mulai sering datang ke rumah, membawa serta keponakanku yang selalu ceria, meski tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Di setiap tatapan polosnya, aku melihat masa depan yang perlu dilindungi. Kami pun semakin dekat, seperti dua sahabat yang menemukan kembali kehangatan persaudaraan di tengah badai kehidupan. Kehadiran Rizka di rumah kami, yang awalnya hanya sesekali untuk berbagi cerita dan air mata, kini menjadi lebih rutin. Aku melihat bagaimana dia berusaha bangkit dari keterpurukannya, mencoba menjadi ibu yang kuat bagi anaknya, meskipun hatinya masih terluka. Wahyu suamiku tampak menerima kehadiran mereka dengan tangan terbuka. Dia bahkan memperlakukan keponakanku dengan kasih sayang yang tulus, seolah anak itu adalah darah dagingnya sendiri. Setiap kali keponakanku datang, Wahyu selalu menyambutnya dengan senyuman hangat dan bercanda dengannya. Membuatku berpikir bahwa mungkin inilah cara Tuhan untuk mengisi kekosongan dalam pernikahan kami. Meski kami belum dikaruniai anak, kehadiran keponakan kecil itu membawa kebahagiaan baru dalam rumah tangga kami. Kami mulai sering menghabiskan waktu bersama, makan di mall, jalan-jalan sore, hingga liburan singkat keluar kota. Saat-saat itu, aku merasa seperti memiliki keluarga yang utuh. Tidak ada lagi kekosongan yang biasanya menyelimuti rumah tangga kami. Tawa anak kecil yang berlari-larian di ruang tamu, suara Rizka yang mulai kembali ceria, dan Wahyu yang selalu ada untuk menghibur, membuatku merasa hidup kembali. Meskipun luka di hati Rizka masih dalam, kebersamaan ini memberinya secercah harapan bahwa hidup masih bisa dilanjutkan dengan kebahagiaan. Namun, seiring berjalannya waktu, aku mulai menyadari perubahan kecil dalam diri Wahyu. Ia menjadi lebih perhatian kepada Rizka, lebih dari sekedar saudara ipar. Awalnya, aku menganggap ini sebagai bentuk kepedulian Wahyu yang selalu ingin membantu orang lain. Bagaimanapun juga, Wahyu memang selalu dikenal sebagai pria yang baik. Namun, ada momen-momen di mana aku merasakan kehangatan itu lebih dari yang seharusnya. Saat kami semua berkumpul, aku sering menangkap pandangan Wahyu yang tertuju pada Rizka lebih lama dari biasanya, dengan mata yang seolah menyimpan sesuatu yang tak pernah ia tunjukkan padaku. Kecurigaan itu mulai tumbuh pelan-pelan dalam hatiku. Aku tak ingin berpikir yang tidak-tidak, apalagi kepada suami yang telah menemaniku selama bertahun-tahun. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa aku hanya berprasangka buruk.
bahwa Wahyu hanya ingin membuat Rizka merasa diterima dan nyaman di tengah cobaan hidup yang menimpanya. Tapi perasaan itu tidak kunjung hilang, malah semakin menguat seiring dengan seringnya mereka bersama. Waktu demi waktu berlalu, dan aku mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang terus berubah dalam dinamika rumah tangga kami. Rizka, yang dulu selalu bercerita tentang segala kesulitannya, kini mulai lebih sering terlihat bahagia. Aku senang melihatnya mulai menemukan kembali senyumnya. Namun di sisi lain, aku juga merasakan ketakutan yang tak bisa kujelaskan. Di saat aku berharap kehadiran Rizka dan anaknya bisa menyatukan kami sebagai keluarga, aku justru merasa bahwa ada yang perlahan-lahan mulai menjauh di antara aku dan Wahyu. Aku masih ingat satu malam ketika kami sedang duduk bersama di ruang tamu. Rizka sudah pulang ke rumah orang tuanya, dan hanya ada aku dan Wahyu di rumah. Keheningan itu terasa aneh, seolah-olah ada sesuatu yang tidak bisa diucapkan namun sangat terasa di udara. Aku memutuskan untuk membuka percakapan, mencoba mencari tahu apakah Wahyu merasakan hal yang sama. Mas Wahyu, aku senang melihat kamu begitu peduli dengan Rizka dan keponakan kita, kataku sambil tersenyum, berusaha terdengar senatural mungkin. Wahyu hanya mengangguk pelan, matanya tertuju pada layar televisi yang menayangkan acara yang tidak terlalu menarik. Iya sayang, mereka butuh kita sekarang. Rian adikmu sudah tidak ada, jadi aku merasa bertanggung jawab untuk membantu. Jawaban itu seharusnya membuatku merasa lega. Tetapi entah kenapa, ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku merasa tidak nyaman. Malam itu, aku pergi tidur dengan perasaan yang tidak menentu. Antara lega dan cemas, berharap bahwa semua ini hanyalah hasil dari pikiran berlebihan. Namun semakin hari, semakin sulit bagiku untuk menyingkirkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Kedatangan Rizka yang awalnya membawa harapan baru bagi kami, kini mulai mengusik ketenangan yang selama ini kurasakan begitu sulit untuk kuraih. Apakah aku hanya terlalu cemas? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di balik semua ini? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuiku, membuatku mulai meragukan banyak hal, termasuk kepercayaan yang selama ini kutanamkan pada suamiku sendiri. Waktu terus berjalan, semua kegelisahan dalam hatiku tak kunjung reda. Meskipun hidupku bersama Wahyu nampak normal di permukaan, ada sesuatu yang berubah. Setiap kali aku melihat Wahyu dan Rizka bersama, ada perasaan aneh yang mengganjal, seolah ada yang tidak beres. Padahal, aku tahu Wahyu adalah sosok yang penyayang dan peduli. Begitu juga dengan Rizka, yang selama ini selalu menunjukkan sikap hormat dan penuh kesopanan. Tapi entah kenapa, setiap kali mereka bercanda atau tertawa bersama, perasaan cemas itu semakin kuat menghantui pikiranku. Awalnya, aku berusaha keras mengabaikan perasaan itu. Aku meyakinkan diriku bahwa aku hanya berprasangka buruk dan membawa kecurigaanku tak beralasan. Bagaimanapun, Wahyu adalah suamiku, lelaki yang selama ini aku percaya sepenuhnya. Sementara itu, Rizka adalah adik iparku, seorang perempuan yang sedang menghadapi cobaan berat dalam hidupnya. Tidak mungkin ada sesuatu yang tidak pantas terjadi di antara mereka. Tetapi, semakin lama aku mencoba mengabaikannya, semakin sulit untuk menepis rasa curiga yang terus tumbuh di hatiku. Suatu sore, setelah seharian merasa terganggu oleh pikiran ini, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Wahyu. Saat itu, kami sedang duduk di ruang tamu setelah makan malam. Anak Rizka sedang bermain di sudut ruangan, dan Rizka sendiri sedang berada di dapur, membersihkan sisa-sisa makan malam. Aku menatap Wahyu yang sedang fokus menonton televisi, berusaha mencari waktu yang tepat untuk mengungkapkan perasaan yang telah lama ku pendam. Mas Wahyu, aku ingin berbicara sesuatu, Mas, kataku akhirnya. Suaraku terdengar lebih lemah dari yang aku harapkan. Wahyu menoleh, menatapku dengan sedikit kebingungan. Apa yang ingin kamu bicarakan, sayang? Aku mengambil nafas dalam-dalam sebelum akhirnya melanjutkan. Akhir-akhir ini, aku merasa aneh. Setiap kali aku melihat kamu dan Rizka bersama, ada perasaan tidak nyaman yang muncul. Mungkin ini hanyalah perasaanku saja, tapi aku merasa perlu untuk mengatakan ini padamu, Mas. Wahyu mendengarkanku dengan tenang.
Namun ekspresinya perlahan berubah menjadi sesuatu yang tak pernah aku duga. Raut wajahnya yang biasanya lembut dan penuh kasih sayang, kini berubah menjadi marah. Dia menghela nafas panjang sebelum akhirnya menjawab, dan ketika suaranya keluar, itu bukan suara yang pernah ku dengar sebelumnya, keras dan tajam. Daripada dengan Rizka, aku bisa mencari perempuan lain yang lebih dari Rizka, katanya dengan nada yang menusuk hatiku. Kata-katanya bagaikan tamparan keras yang menyadarkanku dari kenyataan semu yang selama ini kurasakan. Aku terpaku di tempat dudukku, tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Perkataan Wahyu begitu menyakitkan, seolah-olah dia meremehkan baik diriku ataupun Rizka. Apa maksud dari ucapannya itu? Apa ini cara dia untuk menyangkal kecurigaanku? Ataukah dia benar-benar marah karena aku meragukan kesetiaannya? Aku menelan ludah, mencoba menahan air mataku yang sudah mulai menggenang di pelupuk mataku. Maaf, Mas. Aku hanya khawatir. Aku tidak menuduh apa-apa, Mas Wahyu. Aku hanya ingin tahu kalau semuanya ini hanya perasaanku saja. Jawabku pelan, hampir berbisik. Wahyu menghela nafas lagi. Kali ini lebih dalam, dan aku bisa melihat ada kilatan emosi di matanya. Entah marah, kecewa, atau campuran keduanya. Sudah, jangan terlalu banyak berpikir yang tidak-tidak. Kita ini kan keluarga. Rizka butuh kita sekarang, jadi aku hanya berusaha membantu, katanya dengan nada yang lebih lembut, tapi tetap saja terdengar ketus. Aku mengangguk pelan, meskipun hatiku masih terasa sakit. Meski memang aku terlalu curiga, terlalu banyak berpikir hingga menciptakan masalah yang sebenarnya tidak ada, tapi ucapannya tadi terus terngiang di telingaku, menambah keraguan dalam hatiku. Namun, untuk menjaga kedamaian rumah tangga kami, aku memilih untuk mempercayai kata-kata Wahyu dan menenangkan diriku. Aku mencoba meyakinkan diriku bahwa semua ini hanyalah ilusi saja, bahwa rasa curiga ini hanyalah hasil dari pikiranku yang lelah dan khawatir. Namun, rasa cemas itu tidak berhenti di situ. Aku merasa perlu untuk berbicara dengan Rizka, meskipun aku ragu apakah itu keputusan yang tepat. Bagaimanapun, Rizka adalah adik iparku, dan aku tidak ingin menuduhnya tanpa dasar. Tapi rasa gelisah itu harus aku atasi. Suatu pagi, ketika Wahyu sudah berangkat bekerja, dan kami hanya berdua di rumah, aku akhirnya membuka percakapan dengan Rizka. Rizka, panggilku, mencoba terdengar sesantai mungkin. Aku ingin berbicara sesuatu denganmu. Rizka menoleh dari piring yang sedang dicucinya, lalu mengeringkan tangannya sebelum duduk di hadapanku. Ada apa, Mbak? Tanyanya dengan wajah polos, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku menatapnya, mencari tanda-tanda apapun yang bisa menunjukkan perasaannya. Akhir-akhir ini, aku merasa aneh. Aku tahu kamu sedang menghadapi banyak masalah, dan aku sangat ingin membantu. Tapi, aku tidak bisa menahan perasaan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap kali melihat kamu dan Wahyu bersama, aku merasa ada yang berbeda. Rizka mendengarkanku dengan saksama, lalu menghela nafas panjang. Mbak, aku bisa memahami perasaan Mbak. Tapi Mbak harus tahu, aku tidak pernah sedikit pun berpikir seperti itu. Betapa jahatnya aku kalau sampai tega melakukan itu, Mbak. Katanya dengan nada tegas. Matanya menatapku dengan tulus. Kata-kata Rizka seolah menjadi penawar bagi kekhawatiranku. Dia berbicara dengan begitu tulus dan penuh keyakinan, membuatku merasa bodoh karena telah meragukannya. Aku tersenyum kecil, merasa lega karena beban yang menghimpitku sedikit terangkat. Maafkan aku, Rizka. Aku hanya terlalu khawatir, kataku sambil meraih tangannya. Rizka membalas senyuman, mencengkram tanganku dengan lembut. Tidak apa-apa, Mbak. Aku mengerti. Kita ini kan keluarga, dan aku sangat berterima kasih karena Mbak dan Mas Wahyu sudah banyak membantuku. Aku mengangguk, merasa lebih tenang. Mungkin memang benar semua ini hanyalah ilusi yang diciptakan oleh ketakutanku sendiri. Aku memutuskan untuk kembali pada kehidupan yang nampak bahagia di permukaan, berusaha menyingkirkan semua rasa curiga yang telah tumbuh. Tapi di dalam hatiku,
Ada bagian kecil yang masih meragukan semuanya. Bertanya-tanya apakah kebahagiaan yang kurasakan saat ini benar-benar nyata, ataukah hanya ilusi yang aku ciptakan untuk menutupi kebenaran yang lebih pahit. Hari itu seharusnya menjadi momen bahagia. Aku sudah merencanakan pesta kecil untuk merayakan ulang tahun keponakanku, anak Rizka. Namun, di balik pesta kecil itu, ada perasaan aneh yang mengganjal di hatiku. Sejak pagi, kegelisahan menyelimuti pikiranku. Rasanya ada sesuatu yang salah, tetapi aku tidak tahu apakah itu. Setiap kali aku mencoba mengabaikannya, perasaan itu justru semakin kuat. Saat aku melihat Wahyu berinteraksi dengan Rizka, meskipun hanya sekilas, kecemasan itu kembali menghantui pikiranku. Tapi seperti biasa, aku mengesampingkan perasaan itu, meyakinkan diriku bahwa ini hanya ketakutan yang tak berdasar. Sekitar jam 4 sore, aku menerima telepon dari kerabatku yang membuat seluruh dunia seolah berhenti berputar. Suaranya terdengar cemas, dan dia memintaku untuk segera pulang ke rumah. Ada sesuatu yang harus kamu lihat sendiri, katanya dengan nada yang tidak bisa diartikan sebagai hal baik. Aku bingung dan khawatir, tetapi aku mencoba menenangkan diriku. Saat aku sampai di rumah kerabatku, hatiku sudah dipenuhi dengan rasa takut yang semakin besar. Aku masuk ke dalam rumah dengan tangan gemetar, merasa ada sesuatu yang buruk sedang menantiku. Apa yang kutemukan di sana menghancurkan seluruh kepercayaanku pada cinta, kesetiaan, dan keluarga. Aku menemukan bukti yang tak terbantahkan, pesan-pesan di ponsel, foto-foto, bahkan saksi mata yang melihat mereka bersama. Kenyataan pahit menamparku dengan keras. Wahyu suamiku dan Rizka adik iparku telah menjalin hubungan terlarang. Mereka bukan hanya sekedar berselingkuh, tetapi mereka juga melakukan zina. Pengkhianatan yang selama ini hanya menjadi bayangan buruk dalam pikiranku, kini terbukti nyata, lebih buruk dari yang pernah aku bayangkan. Dunia seolah runtuh di hadapanku. Rasanya seperti aku sedang berada di dalam mimpi buruk yang tidak ada ujungnya. Aku tidak percaya bahwa orang-orang yang begitu kusayangi tega mengkhianatiku dengan cara sekeji ini. Semua yang telah kuberikan dan kulakukan untuk mereka, semua pengorbanan dan kepercayaan yang kubangun, dibalas dengan perselingkuhan. Aku merasa seperti wanita yang paling bodoh di dunia, tertipu oleh cinta yang kuberikan tanpa syarat. Aku berdiri di sana, memegang bukti pengkhianatan mereka dengan tangan gemetar. Air mataku mengalir dengan deras, namun bukan hanya karena rasa sakit. Lebih dari itu, aku merasa dikhianati oleh dua orang yang paling aku percaya. Dua orang yang seharusnya menjadi sandaran dalam hidupku. Rizka, yang selalu kuanggap sebagai adikku, yang kuanggap sebagai bagian dari keluargaku sendiri, telah menusukku dari belakang. Dan Wahyu, lelaki yang telah menemaniku selama 12 tahun, yang berjanji untuk mencintaiku dalam suka maupun duka, telah mengkhianati janjinya dengan begitu mudahnya. Aku mencoba mencari penjelasan, mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi. Apakah ada sesuatu yang salah dalam pernikahan kami? Apakah aku terlalu sibuk dengan hal-hal lain, sehingga tidak menyadari perubahan dalam diri Wahyu? Atau apakah mereka hanya memanfaatkan kebaikan dan kepercayaanku? Namun, sekeras apapun aku mencoba mencari alasan, tidak ada yang bisa meringankan rasa sakit ini. Setiap pertanyaan yang muncul di benakku hanya menambah beban di hatiku. Aku merasa hancur, seolah-olah seluruh hidupku yang selama ini terasa stabil dan aman, kini hancur berkeping-keping. Aku memutuskan untuk menghadapi kenyataan yang sudah lama menghantuiku. Aku menghubungi Wahyu, mencoba tetap tenang, meski hatiku sudah remuk. "Di mana kamu sekarang, Mas?" tanyaku, berusaha menjaga suaraku agar tetap stabil. Dia menjawab dengan nada biasa, seolah tidak ada yang salah. "Aku sedang beli kado untuk keponakan kita." Kalimat itu, yang seharusnya terdengar hangat, justru membuatku semakin hancur. Aku sudah tahu yang sebenarnya, mereka pergi bersama. Beberapa menit kemudian, Wahyu dan Rizka tiba di rumah. Saat pintu terbuka, aku merasakan gelombang emosi yang tak terbendung. Mereka masuk dengan senyum kecil, seolah-olah semua berjalan dengan normal.
Tapi bagiku, ini adalah momen yang telah menghancurkan seluruh fondasi kepercayaanku. Amarah dan rasa sakit yang selama ini aku pendam meledak begitu saja. Dengan suara yang bergetar, aku berteriak kepada mereka. Kata-kata yang keluar dari mulutku tak lagi aku kendalikan. Mas Wahyu, Priska, bagaimana kalian bisa melakukan ini kepadaku? Kalian tahu betapa aku mencintai kalian. Dan ini balasan yang aku terima. Air mataku mengalir deras, tidak ada lagi upaya untuk menahan rasa sakit itu. Rizka langsung meminta maaf berkali-kali, matanya penuh dengan penyesalan. Suaranya penuh dengan isak tangis, tapi kata maaf itu tidak cukup. Tidak akan pernah cukup untuk menghapus luka yang telah mereka ciptakan. Kata-katanya, meskipun penuh dengan penyesalan, hanya menambah perasaan pengkhianatan yang menusuk di hatiku. Sementara itu, Wahyu hanya berdiri di sana. Dia tidak mengatakan apa-apa untuk membela diri atau menjelaskan situasinya. Tatapannya kosong, seolah-olah dia tidak tahu harus berkata apa. Keheningan yang dia berikan justru membuat amarahku semakin membara. Dia memilih untuk tidak mengatakan apapun, seolah-olah diamnya adalah cara untuk menghindari tanggung jawab. 2 hari berlalu dalam keheningan yang menyesakan. Kami tidak berbicara satu sama lain. Setiap detik terasa mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Aku tidak bisa tidur, makan, ataupun berpikir jernih. Hanya ada rasa sakit yang terus-menerus menggerogoti hatiku, membuatku merasa hancur dan kehilangan arah. Setiap kali aku mencoba memahami bagaimana semua ini bisa terjadi, jawabannya selalu sama, pengkhianatan dari orang yang paling aku sayangi. Pada hari ketiga, Wahyu akhirnya memutuskan untuk berbicara. Dengan wajah yang nampak lelah, dia duduk di depan meja makan, tempat di mana kami biasa berbagi cerita tentang hari-hari kami. Namun kali ini, yang tersisa hanya kebisuan yang mengerikan. Dia menghela nafas panjang, seolah-olah berusaha mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan sesuatu yang pahit. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, katanya dengan suara rendah, hampir tidak terdengar. Mulailah dari kebenaran, Mas Wahyu. Itu saja yang aku inginkan, jawabku dengan suara serak, mencoba menahan tangis yang hampir pecah lagi. Aku menunduk, menghindari tatapanku. Akhirnya dia berkata, suaranya penuh dengan keputusasaan. Aku frustasi, terutama karena kita belum punya anak. Aku ingin kamu berhenti bekerja saja, membangun keluarga yang sesungguhnya. Tapi kamu terus bekerja, dan aku merasa seperti kamu tidak mendengarkan keinginanku. Itu yang membuatku marah dan kecewa. Kata-katanya menusuk jantungku seperti pisau. Jadi ini salahku, karena aku memilih untuk bekerja, karena aku ingin membantu kita secara finansial, Mas. Suaraku meninggi, penuh dengan kepedihan. Kamu tahu betapa kerasnya aku berusaha untuk memenuhi keinginanmu, tapi kamu malah mengkhianatiku dengan cara yang paling kejam, dan dengan adikku sendiri. Betapa egoisnya kamu, Wahyu. Dia tidak membantah, hanya terdiam, seperti menerima semua tuduhanku tanpa perlawanan. Aku tidak punya alasan untuk apa yang terjadi dengan Rizka. Itu seharusnya tidak terjadi, tapi rasa kesepian, rasa kekurangan, membuatku melakukan hal yang tidak pernah aku bayangkan sebelumnya. Aku menatapnya dengan tatapan yang penuh kebencian. Dan kamu pikir dengan melakukan ini, rasa sakitmu akan hilang? Kamu pikir ini solusinya? Wahyu tidak menjawab, hanya mengalihkan wajahnya, seolah-olah terlalu malu untuk menatapku. Melihatnya seperti itu, aku merasa kehilangan semua rasa cinta yang pernah aku miliki untuknya. Aku merasa seperti orang asing yang sedang berbicara dengannya, bukan suami yang selama 12 tahun berbagi hidup denganku. Hari itu, aku menyadari bahwa tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari pernikahan kami. Pengakuan Wahyu bukanlah sesuatu yang bisa kuterima. Apapun alasannya, kekecewaan, rasa sakit dan pengkhianatan ini terlalu besar untuk dimaafkan. Apalagi melupakan Wahyu yang telah merusak semua yang pernah kami bangun bersama. Dan Rizka, adik iparku yang selama ini kuanggap sebagai saudaraku,
telah menghancurkan kepercayaan yang aku berikan kepadanya. Setelah pengakuan yang menyayat hatiku, aku merasa seperti terjebak dalam pusaran emosi yang tak kunjung reda. Setiap kali melihat Wahyu, perasaan cinta yang dulu begitu kuat kini bercampur dengan kebencian dan kekecewaan. Meskipun demikian, aku tetap bertahan. Ada bagian dari diriku yang ingin mempercayai janjinya, bahwa dia tidak akan berhubungan lagi dengan Rizka. Namun, setiap kali kata-kata itu terlintas di benakku, keraguan selalu menghantuiku. Wahyu dengan wajah penuh penyesalan mengakui bahwa perasaannya kepada Rizka telah tumbuh lebih besar dari perasaannya kepadaku. Itu adalah pengakuan yang menghancurkanku. Bagaimana bisa, setelah semua yang kami lalui bersama, dia justru memberikan hatinya kepada orang lain, kepada adik iparku sendiri. Meski demikian, ketika ku katakan apa yang ingin dilakukannya terhadap pernikahan kami, Wahyu mengatakan ingin tetap mempertahankannya. Alasannya adalah rasa tanggung jawab dan komitmen yang masih ia rasakan terhadapku. Namun janji itu terasa hampa, seolah-olah dia hanya mengucapkannya untuk menenangkan diriku, bukan karena dia benar-benar ingin memperbaiki keadaan. Namun, aku memilih untuk tidak menanggapi janji itu secara langsung. Ada perang batin yang terus berkecamuk di dalam diriku, antara ingin mempercayainya lagi dan rasa sakit yang terlalu dalam untuk dimaafkan. 2 bulan berlalu sejak kejadian itu, dan hubungan kami semakin renggang. Kami tidak banyak berbicara, hanya menjalani hari-hari dengan kesibukan masing-masing. Wahyu tetap pergi bekerja seperti biasanya, dan aku mencoba mengalihkan pikiran dengan tenggelam dalam pekerjaan rumah dan berdoa. Setiap kali aku melihatnya, ada dinding yang tak terlihat yang memisahkan kami, membuatku merasa semakin jauh dari pria yang dulu aku cintai. Pada malam-malam yang sunyi, aku sering terjaga, merenungkan semuanya. Aku terus memanjatkan doa kepada Allah, memohon kekuatan untuk menghadapi ujian ini. Aku tahu bahwa Allah tidak akan menguji hamba-Nya melebihi kemampuan mereka. Tetapi kali ini, ujian ini terasa begitu berat. Setiap sujudku dipenuhi dengan air mata, memohon petunjuk dan kekuatan. Aku hanya bisa berharap, apapun hasilnya nanti, itu adalah yang terbaik untuk semua pihak. Aku pun mulai merenung, apakah mempertahankan pernikahan ini adalah yang terbaik? Apakah layak untuk terus menjalani hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan? Meskipun Wahyu berjanji tidak akan mengulanginya lagi, rasa percaya itu telah hilang, dan aku tidak yakin apakah dia bisa kembali seperti semula. Di sisi lain, meninggalkan pernikahan ini berarti melepaskan semua yang telah kubangun bersama dengan Wahyu selama 12 tahun. Keputusan ini tidak mudah. Setiap kali aku berpikir untuk mengakhirinya, ada perasaan takut dan ragu yang menghantuiku. Bagaimana jika aku salah? Bagaimana jika ada kesempatan untuk memperbaiki semuanya? Tapi aku terlalu cepat menyerah. Namun, jika aku memilih untuk bertahan, apakah aku bisa hidup dengan rasa sakit setiap hari? Di tengah keraguan dan kebingungan itu, aku tahu satu hal dengan pasti. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Entah apapun keputusan yang aku ambil, ini adalah titik balik dalam hidupku. Dan aku hanya bisa berharap ketika saatnya tiba untuk mengambil keputusan, Allah akan memberiku petunjuk yang jelas dan memberiku keberanian untuk menjalaninya. Keputusan untuk bercerai dari Wahyu adalah keputusan terberat yang pernah kuambil dalam hidupku. Aku duduk di ruang tamu yang kini terasa begitu asing, memandangi setiap sudut rumah yang pernah kami bangun bersama. Dulu, dinding-dinding ini penuh dengan tawa dan harapan. Sekarang, semua itu menyisakan bayangan dari masa lalu yang tak mungkin pernah kembali. Setelah melalui berbagai pertimbangan, aku akhirnya memutuskan bahwa pernikahan adalah jalan yang terbaik bagi kami berdua. Aku menyadari bahwa Wahyu sudah tidak lagi memiliki cinta untukku. Perasaan yang dulu pernah begitu kuat, kini hanya tersisa dalam bentuk kenangan yang terasa pahit. Lebih dari itu, aku juga sadar bahwa jika pernikahan ini dilanjutkan, hanya akan ada luka yang semakin dalam, baik untuk diriku maupun untuk dirinya.
Meninggalkan Wahyu bukanlah hal yang mudah. Setiap langkah yang kuambil menuju kehidupan baru terasa begitu berat, seperti meninggalkan sebagian dari diriku sendiri. Namun, aku tahu bahwa aku harus kuat. Kehidupan bersama Wahyu sudah berakhir, dan sekarang adalah waktunya untuk memulai babak baru, meski harus kulalui sendirian. Hari-hari pertama setelah perceraian dipenuhi dengan kekosongan dan menyesakan. Aku sering terbangun di tengah malam, merasakan kehadiran Wahyu yang tak lagi ada di sisiku. Kadang-kadang aku bertanya-tanya, apakah keputusan ini benar? Apakah ada jalan lain yang bisa kami tempuh untuk menyelamatkan pernikahan kami? Namun, setiap kali perasaan ragu itu muncul, aku kembali diingatkan oleh rasa sakit yang kualami. Aku tahu bahwa bertahan hanya akan memperpanjang penderitaan. Kini, aku mulai menjalani kehidupan baru tanpa Wahyu. Kehidupan yang awalnya terasa asing dan sepi. Perlahan-lahan mulai kuhiasi dengan harapan-harapan kecil. Aku mencoba menemukan kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Menata ulang rumah, belajar memasak dengan resep-resep baru, dan menghabiskan waktu dengan sahabat-sahabatku yang selalu setia mendukungku. Meski begitu, ada satu hal yang terus menghantuiku. Rasa bersalah. Aku merasa bahwa kehancuran pernikahanku tidak sepenuhnya kesalahan Wahyu. Ada bagian dari diriku yang juga harus bertanggung jawab atas semua ini. Aku terlalu baik terhadap Rizka, adik iparku, yang pada akhirnya merusak segalanya. Aku membiarkan mereka terlalu dekat, tanpa menyadari bahwa kehadiran Rizka dalam hidup kami akan membawa bencana. Namun, dari semua rasa sakit ini, aku belajar satu hal yang penting, kekuatan untuk memaafkan. Memaafkan Wahyu atas semua pengkhianatannya. Memaafkan Rizka atas pengkhianatan yang telah ia lakukan sebagai adik iparku. Dan yang paling sulit, memaafkan diriku sendiri atas segala kekurangan yang mungkin menjadi penyebab kehancuran pernikahan ini. Memaafkan bukanlah berarti melupakan, tetapi itu adalah langkah pertama untuk menemukan kedamaian di tengah badai yang mengoyak hidupku. Aku menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan, karena hanya dengan begitulah aku bisa menemukan ketenangan. Meskipun masa depanku penuh dengan ketidakpastian, aku yakin bahwa pada akhirnya, semua ini akan berujung pada kebaikan yang tidak pernah kusangka sebelumnya. Perjalananku mungkin belum usai, dan mungkin ada banyak tantangan di depanku. Tapi satu hal yang pasti, aku akan menghadapi semua dengan kepala yang tegak dan hati yang lebih kuat. Aku percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik untukku. Rencana yang mungkin tidak dapat kulihat sekarang, tetapi akan terlihat jelas pada waktunya. Masa depan yang dulu kuimpikan bersama Wahyu mungkin telah sirna. Tetapi di balik semua kegelapan ini, aku yakin ada secercah cahaya yang menantiku. Cahaya yang akan membimbingku menuju kehidupan baru yang lebih baik, dan di mana aku bisa menemukan kebahagiaan sejati, bukan dalam sosok orang lain, tetapi dalam diriku sendiri.